Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian anggota KKG untuk undangannya hadir di SDN Kedokan ini dalam rangka pembinaan pegawai oleh pengawas. Untuk materinya nanti akan disampaikan oleh pengawas kita. Sudah berapa tahunnya Pak Wasis kita tidak mengadakan pembinaan ya? Terakhir 2019 atau? Ya, sebelum COVID lah. Sebelum COVID. Nah, kita adakan lagi di tahun 2023 ini. Saya mohon untuk disampaikan dengan baik dan didengarkan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati. Dan berikutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada calon CGP Ibu Nur Hasanah yang hari ini menyempatkan diri untuk aksi nyatanya di KKG kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin nanti saya ada kalanya duduk, ada kalanya berdiri ya. Mohon izin, terima kasih untuk pengisi acara dan juga Bapak Ibu atas kesempatannya, terutama kepada Bapak Agus Harimahardika atas kesempatannya saya untuk mengisi acara pada hari ini. Awalnya betul memang saya mengisi itu harusnya berdua dengan Bu Anfal, tetapi tidak jadi. Awalnya saya kenapa dengan Bu Anfal, karena saya juga malu, Bu Anfal juga malu ya untuk berbicara di depan umum, tetapi ketika kita sama-sama berani ternyata Bu Anfal malah ada agenda lain. Akhirnya saya sendirian di sini ya. Harus berani, harus bisa ya. Ya, Nur Hasanah SPD lulus sebagai dulu di angkatan 7, tetapi kemudian parkir, akhirnya angkatan 9 saya baru mengikuti beserta sekitar 150 orang
guru se-Kabupaten Tangerang yang terdiri dari guru TK, SD, SMP, sampai SMA, negeri dan swasta. Nah, mungkin sedikit gambaran saja untuk CGP angkatan saya ini kebanyakan banyak dari SD swasta. Ada dari mereka banyak, maksudnya negerinya ada, swastanya ada, dari SMA-nya juga yang di bawah naungan, karena saya masih ikut untuk tahun-tahun ini masih tergabung dalam BGP Provinsi Banten. Jadi masih satu provinsi kita, dan ada rencana untuk tahun ke depan katanya nanti dinas yang mengelola. Berarti kalau dinas yang mengelola nanti akan terbatas ke SMP dan SD saja, biasanya begitu ya. Nah, hari ini salam dan bahagia, hari ini fokus kepada materi yang akan disampaikan, yaitu tentang budaya positif. Oke, dilanjut. Budaya positif ini sendiri nanti yang akan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Nanti akan dibangun oleh beberapa hal, beberapa akar yang akan kita bahas satu persatu. Tetapi di sini saya hanya menyampaikan, ketika nanti di lapangan banyak, oh enggak begitu kok, oh ternyata enggak kok gitu. Itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Karena nanti ternyata banyak sekali miskonsepsi yang seharusnya kita bisa luruskan bersama. Makanya kenapa saya memutuskan untuk mengadakannya satu gugus, berharap ada 1-2 orang mungkin nanti yang tergugah hatinya bahwa CGP banyak perubahan. Artinya memang kita kembalikan lagi filosofis pendidikan kita kembali lagi pada dasar tujuan negara kita, pendidikannya itu mau dibawa kemana, dan nanti ada tujuannya nyambungnya dengan kurikulum merdeka. Itu diberi pengakuan khusus, kemudian secara pribadi, nah kamu hebat. Siapapun yang melakukan itu, kamu hebat. Ketika anak yang melakukan membuang sampah, puji dia. Kemudian siapapun yang nomor yang selesai duluan, kasih nilai semuanya. Sampai yang paling belakang sekalipun, beri mereka nilai, beri mereka penghargaan. Jadi berlaku adil untuk semuanya. Itulah yang kita sebut. Karena pas semua anak tadi sudah berjuang. Tidak ada yang nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, karena memang setiap anak punya pencapaian masing-masing ya. Oke, dilanjut. Nah, seperti ini tadi sudah saya singgung sedikit. Boleh dilanjut. Nah, sekarang ada hukuman. Ada hukuman, banyak guru-guru yang menghukum, udah pokoknya yang penting anteng, udah yang penting diem. Tapi hukuman itu memberikan efek tidak? Kita lihat, yuk kita jawab sama-sama, kira-kira kita jawab dulu, jangan dulu dibocorkan setelah saya berikutnya ada bocorannya. Kita tanya dulu, kira-kira kalau ada anak mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat, itu bentuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Beda hukuman tadi lebih ke menghukum, tapi kalau konsekuensi itu lebih menimbulkan tanggung jawab. Konsekuensi itu adalah bahwa menyadarkan bahwa saya menerima kesalahan saya bersalah, seperti itu. Yang poin pertama, ada yang mau jawab hukuman atau konsekuensi? Ini biasanya sering dilakukan nih, terlambat besok di depan kelas, tulis ya 100 halaman, jangan 100 lembar, 100 kalimat ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah, tuh disuruh lari juga. Oke, lanjut. Sesuai tidak sih? Artinya gini, sesuai tidak sih dengan kesalahan dia gitu? Hukuman sama kesalahan itu balance enggak gitu? Nyambung tidak? Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, oke, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, kita cek nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk latihan PJOK. Hukum. Kita cek jawabannya, lanjut next. Nah, ini dia.
Yang pertama jawab hukuman ya, kemudian hukuman karena memang tidak sebanding. Kesalahannya terlambat sekolah, tapi dihukumnya nulis 100 kali, itu tidak relevan, tidak sejalan dengan apa yang dia lakukan. Kemudian mengenai lapangan basket terlambat juga tidak relevan juga ya. Berbeda dengan kasus yang paling bawah. Kalau paling atas larinya karena terlambat sekolah, tetapi yang paling bawah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat untuk pelajaran PJOK, itu maksudnya konsekuensi karena memang itu pelajarannya pelajaran PJOK, seperti itu yang kita sebut konsekuensi. Konsekuensi itu ketika sesuatu yang kita timpakan atau berikan kepada anak tersebut itu balance, artinya memang sesuai dengan kesalahan yang memang dia lakukan ya. Ada lagi di atas konsekuensi yang lebih mengenal lagi itu restitusi. Kalau sarjana hukum orang mungkin sudah pasti tahu ya, kalau orang berdebat tentang memperebutkan sesuatu atau misalnya dia melakukan sesuatu dan seseorang itu minta ganti, itulah sebut kita restitusi. Tapi kalau dalam pendidikan, restitusi ini adalah tadi menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompok mereka, bisa bergabung kembali, kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Hari ini seorang anak itu salah, tetapi ketika dia sudah diadakan restitusi oleh gurunya, besok dia datang lagi ke sekolah dengan perasaan ada kebanggaan bahwa dia akan berubah, dengan rasa bangga bahwa dengan jiwa yang baru bahwa oh saya berbeda dengan yang kemarin. Nah nanti ada tipsnya. Kemudian di sini adalah mencari juga ya, mencari solusi atas masalah mereka, bukan hanya sekedar menyalahkan. Di sini mungkin ya sama sih, saya juga mungkin ada kesalahan yang ditanyakan pertama kali apa? Kenapa? Biasanya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Cara mengatasi ketika seseorang anak itu bersalah. Oke, lanjut. Nah, restitusi di sini ada ciri-cirinya, yaitu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, apapun namanya anak berinteraksi di sekolah, pasti akan selalu bersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Hari ini kasusnya A, besok kasusnya B, lanjut lagi C. Tapi dari sana kita bisa cegah tidak? Ya mungkin sebagai guru kita juga terbatas ya. Kita lagi nulis, ada aja tiba-tiba anak-anak jatuh gitu ya dari kursi gitu tanpa kita. Walaupun di depan mata kita pun masih ada kecolongan begitu ya. Tetapi bagaimana cara kita mengatasinya, itu restitusi tadi ya. Memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian di sini bisa dibaca sendiri, dan yang terakhir adalah berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, kita lebih jelas lagi tentang restitusi. Lanjut. Sehat ya? Nah, itu di set dulu dengan restitusi, nggak diloncat dulu oleh keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Masih buka, Bang. Masih buka. Apa bedanya peraturan sama keyakinan? Atau kesepakatan? Ada peraturan, ada kesepakatan, ada keyakinan. Oke, sekilas saya jelaskan. Kalau peraturan kelas, aturan, itu biasanya yang buat gurunya dan kesannya dipaksakan. Tapi kalau kesepakatan dibuat bersama-sama, biasanya dari anak. Nah, keyakinan kelas beda lagi. Keyakinan kelas di atas kesepakatan kelas, biasanya kalimatnya positif. Kalau misalnya peraturan kelas 1, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, jelas tuh ya, udah berlaku tuh secara nasional. Kemudian kalau kesepakatan kelas misalnya kurang lebih sama misalnya. Ayo apa? Oh, tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Oke, bisa. Asal itu sumbernya dari anak. Tetapi kalau keyakinan kelas misalnya kita ganti. Kami adalah anak yang cinta kebersihan. Nah, itu ya. Jadi dari segi struktur kata berbeda tidak? Jangan membuang sampah sembarangan dengan kami anak cinta kebersihan. Beda tidak maknanya? Ada kesan memaksakan tidak? Nah, itu ya, keyakinan kelas ya sekarang. Jadi sekarang di kelas dibuatnya bukan lagi peraturan ya, minimal kesepakatan. Kalau lebih bagus lagi adalah keyakinan kelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepala sekolah segugus 11 yang berbahagia, sahabat ketua dan pengurus KKG gugus 11 yang hadir lengkap hari ini, sahabat guru-guru super yang luar biasa. Tugas guru seperti dalam Undang-Undang 14 2005 tidak lain adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya apa? Mendidik, mengajar, membimbing, melatih, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA. Tuh, berkali tidak ada sahabat pendidik yang tugas tambahannya nanyakan ke kepala sekolah, pan bos encan dicokok. Tuh, silakan. Tidak, Bu. Bos tanggung jawab kepala sekolah. Tidak ada juga diiming-imingi mentang-mentang kepala sekolah sugih, urang mah gitu ya. Tidak demikian. Kasihan kepala sekolah, kasihan bendahara. Biarlah berfokus pada tugasnya. 7 tugas utama ini luar biasa kalau kita ikut dan kita laksanakan. Mendidik anak dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, ya, dari tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak mengikuti etika sampai harus menjadi anak yang baik. Sebanyak ini. Mendidik tidak mudah, mengajar mudah, Bu. Bikin program sekarang, malam baca, besok selesai. Cuma untuk mengajar ada yang harus dilengkapi. Buat dahulu perencanaannya, buat pelaksanaannya, laksanakan evaluasinya, analisa hasilnya, lihat kembali adakah yang sudah memenuhi atau mencapai AKM, kalaupun tidak fasilitasi dengan membimbingnya. Bu, kalau ingat ke sana lumayan tugas guru. Sekarang ditambah lagi melaporkan hasil pekerjaan kita melalui kinerja. Aduh, guru-guru muda mah senang. Guru-guru yang pernah muda bete. Aduh, hari gini ya tolong kudu ngalaporkeun karena kinerja nges dibuka-buka teu bisa kene bae. Ya. Tuh, itu guna tadi kita terus belajar terus. Haja Wida semangat, insya Allah bisa, ya. Ya, Neng semangat, ya. Baik, kita lanjut berikutnya, Neng. Teruskan. Ini, lihat hebatnya guru kita. Kedudukan kita ini sebagai tenaga profesional. Wow, dulu yang namanya guru bukan profesional, pekerja. Sekarang sudah diakui profesional. Bu, Pak pengawas diangkat pertama kali sama dengan Ibu Asna, Rp44.400 saentrit. Ayeuna diangkat mimiti Hajah Wida ke 3 juta lebih. Aja tuh. Tetapi cek Bu Asna lebih senang opat 400 huntuna kuat keneh. Ayeuna geus kolot. Nanaon loba anu dihindari. Ini kode etik kita dengan peserta didik, Bu. Boleh nggak kita berperilaku yang lain? Inilah diatur. Ini kode etik kita dengan peserta didik, berperilaku profesional dalam melaksanakan tugas. Ketika memberikan nilai, hati kecil kadang suka ikut campur di kepala.
anak Bu Asna lamun teu dinaikeun kumaha, urang kan teu enak. Ya. Ih, anak Bu Ambar ngeselkeun tapi teu dinaikeun kumaha. Jadi guru mah serba nggak enak. Juara 1 anaknya. Apa komentar orang tua yang lain? Pantes bae. Mana guru? Soalna geus diberikan. Anak guru tidak dapat prestasi baik. Ya, anak guru nanti kitu. Komo urang serba untungna urang. Ya, anak pinter karena prestasinya sujon jelek ya. Anak nggak bisa komo. Makanya Pak Pengawasmu nggak pernah menitipkan anak di mana berdinas. Ketika saya berdinas di kabupaten, anak dititipkan di kota Tangerang, di kota Bogor. Jadi tidak ketemu. Karena pertimbangan tadi nggak enak anak Pak Wasis. Adakah pengaruhnya? Ada Bu, sangat ada. Paling nggak hati nggak nyaman, ya. Yang dilihat temannya, padahal bukan profesional. Ini harus profesional. Renang, ibu-ibu nih suka begitu. Kita renang besok ya. Yang renang nilainya gede. Yang tidak renang tapi mayar masih aman gede kene. Anu henteu renang, henteu mayar, enggak dijebloskan. Itu namanya tidak profesional. Enggak ada di sini mau bahas di sono, ya. Ini bukan begitu penilaian kepada anak. Yang kedua, mengakui setiap pendidik mempunyai karakteristik berbeda. Makanya ada pendidikan terdiferensiasi. Nah, masalah anyar bahas iya pinter maca, itu pinter lompat, iya pinter ngagambar, itu pinter matematika, iya nyanyi baik, nu iya ulin baik. Nilai untuk penilaian potensinya berbeda, nggak boleh sama soalnya. Pendidikan terdepresiasi. Ternyata begitu penilaian tengah semester, penilaian akhir semester sama, atuh teu bisa. Jadi hiji-hiji anu bisa maca bere soalnya tentang bacaan, tapi goalnya sama. Ya, Pak, atuh hese hiji-hiji memang salah konsep. Bongan atuh dipisah-pisahkeun. Tapi kita nggak bisa menghindari karena anak punya karakteristik sendiri. Nggak bisa, tetap harus dipahami. Makanya 10 hari MPLS untuk mengenal karakteristik siswa. 10 hari dikasih oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Yang dipakai cuma 3 hari. Kelas hiji doang. KB MPLS itu untuk semua dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan kelas 1 saja. Kan ada pedoman.